sekretaris PDN. Ada apa dengan bank syariah? Tampilkan. Ada apa dengan Videotron sekarang, Pak? Terutama yang sudah sempat viral, LCD proyektor. yaitu Dari Videotron kan kelihatan. LCD ya nggak kelihatan kalau kena aja. BSI Bank Syariah Indonesia. Tentu soal BSI ini harus gelap. saya nggak akan bisa jawab Videotron kan secara terbuka karena memang forumnya agak khusus ya, ada tumpukan nanti dengan PDM aja secara khusus ya. Tapi soal Aku nggak punya video yang sifatnya umum memang perlu kita itu diskusikan. LCD proyektor gitu. Tapi kan kalau Bapak malam, sekalian, kalau siang nggak. kalau kita bicara bank, maka tentu Lengkap, Pak. kita harus merujuk kepada sebuah pengertian bahwa perbankan dari kata bank berasal dari iklan-iklan tali semua kan. yaitu bank Meskipun siang, tulis B meskipun siang tetap itu. Iya kelihatan. yang berarti meja atau tempat kerja pedagang uang di pasar. Dalam bahasa Inggris, bank mengacu kepada lembaga keuangan yang menyimpan uang dan memberikan pinjaman. Nah, ditambah kata syariah. Dari bahasa Arab berarti jalan atau cara. Dalam konteks Islam, syariah mengacu kepada hukum Islam, yaitu yang mengatur tata hubungan ekonomi. Jadi tadi Ketua PDM kita sudah menyampaikan Islamnya jangan hanya iman, jangan hanya ibadah, tapi harus kafah, ya kan? Nah, karena itu bank salah satu fungsi perekonomian harus kita tata dengan baik. Ketika digabungkan antara kata bank dengan syariah, ia adalah suatu sistem yang beroperasi secara Islam untuk mengelola keuangan. Sekarang konsep uang itu apa? Uang dalam arti mal, harta, harus sesuai dengan 5 prinsip secara syariah yang kita sebut dengan maqasid syariah. Di antara maqasid syariah itu ada yang disebut dengan hifzul mal, menjaga harta. Untuk menjaga harta itu, yang sesungguhnya harta adalah hakikatnya milik Allah. Jadi harta yang kita miliki, mau rumah, mau mobil yang mewah, ya kan, emas, perhiasan, itu hakikatnya milik Allah. Tanah Gusti Allah. Pada kita. Kita manusia ini hanya dititipkan oleh Allah. Jadi jangan kita merasa Tempatnya di mana-mana. harta yang dimiliki itu harus satu masuk tambang itu. Nah, ini tadi antara bank dan tambang. Itu kita merasa Bener ya. mau dibawa ke liang kubur enggak. Dibayarnya angger tinggalnya. Yang dibawa itu hanya amal kebajikan. Hanya amal jariah yang dibawa. Nah, sekarang gimana caranya? Konsep mal, konsep harta ini yang dititipkan oleh Allah ya, agar menjadi amal jariah, amal soleh yang membawa maslahat bagi umat manusia. Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Gimana caranya supaya harta titipan yang triliunan itu secara maqasid syariatnya membawa maslahat bagi umat dan menjadi amal jariah bagi. Jangan sebaliknya. Ada orang memiliki harta tapi dia pusing, bingung hartanya mau diapain. Bahkan harta itu membawa sengsara, bukan membawa nikmat. Hartanya membawa laknat, bukan membawa barokah. Kenapa begitu? Kok harta bawa laknat, bukan bawa barokah? Karena tidak dikelola dalam konteks hifzul mal.
Bapak Ibu sekalian, agar dikelola dalam konteks hifzul mal, maka perbankan syariah ya, dalam konteks ini bagaimana pengertian yang disebutkan tadi, maka Majelis Ulama Indonesia mempelopori terbentuknya bank syariah yang diantara satu bank itu pertama kali ketika itu ketua umum MUI-nya adalah Profesor Kiai Yakfi, yaitu mendirikan Bank Muamalah, satu-satunya bank syariah murni syariah ketika itu tahun 90. Itu diawali dengan sebuah diskusi ya, yaitu bagaimana cara mengelola bank tanpa riba. Muhammadiyah telah memutuskan dalam putusan tarjih, yang putusan tarjih yang berkembang, yang tadinya bank riba bunga boleh, tapi kemudian setelah ada alternatif, putusan tarjih kita mengatakan bahwa bank yang dengan riba hukumnya haram. Nah, kemudian menjadi viral ya, kenapa PP Muhammadiyah melakukan kerjasama dengan BRI. Itu kan viral ya, itu tadi ya. Ya, kemudian kenapa? Karena sudah ada bank syariah. Nah, bagaimana dengan BSI? Nah, nanti saya akan jelaskan. Ya, sebelum sampai di situ, kita selesaikan dulu dalam konteks bagaimana MUI memberikan pengawasan terhadap bank-bank syariah. Nah, agar dapat diawasi bank-bank syariah, lembaga keuangan syariah LKS, disingkat dengan LKS, lembaga keuangan syariah. Yang kedua LPS, lembaga perbankan syariah. Yang ketiga LBS, lembaga bisnis syariah. Jadi ada tiga. Ada tiga lembaga-lembaga yang boleh didirikan. Saya ulangi, satu LPS, lembaga perbankan syariah. Yang kedua LKS, lembaga keuangan syariah. Yang ketiga LBS, bisnis syariah. Nah, tiga ini kita keluarin fatwanya. Sekarang fatwa ini sudah hampir 160 fatwa. Hampir 160 fatwa. Di antaranya ada fatwa menetap prinsip-prinsip dasar pembiayaan. Itu fatwa DSN nomor 21 tahun 2001. Yang kedua, fatwa tentang akad mudharabah. Ya, satu, tadi saya ulangi, prinsip pembiayaan secara syariah. Yang kedua, fatwa DSN nomor 4 tahun 2000, yaitu prinsip murabahah. Yang ketiga, fatwa akad mudharabah, fatwa nomor 5 tahun 2000. Yang keempat, fatwa akad ijarah nomor 9 tahun 2000. Yang kelima, fatwa tentang sukuk. Nah, jadi kita sudah sampai kepada sukuk, surat berharga syariah. Yang dana-dana haji itu, ya Bapak Ibu yang sudah nyotong dana haji, itu sebagian disukupkan dengan imbal hasil antara, saya lupa ya, 8 dengan ya sekitar gitu persen, yang sebagian hasil ujrotnya untuk nambah ongkos naik haji atau biaya haji. Ya, itu termasuk sukuk ya. Kemudian yang kelima ada asuransi syariah takaful, fatwa nomor 52 tahun 2006. Yang ketujuh, fatwa pembiayaan mikro syariah, yaitu fatwa nomor 91 tahun 2014. Kemudian fatwa tentang kartu kredit atau pembiayaan kredit. Yang kesembilan, fatwa pembiayaan berbasis teknologi fintech. Jadi kita sudah sampai ke fintech, financial teknologi. Jadi sekarang dengan tidak perlu lagi kantor ngetren usaha besar, kantor seadanya, tapi malah sudah melalui online, namanya fintech.
financial technology. Bahkan universitas pun sekarang kita nggak perlu universitas gedung yang megah besar-besar. Sekarang kuliahnya sudah bisa lewat online. Ya, jadi misalnya Universitas Muhammadiyah Lamongan segede ini sudah cukup. Tinggal kita bagaimana menggunakan teknologi untuk bisa menjangkau mahasiswa seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia untuk melakukan kuliah online. Itu teknologi yang sudah sedemikian maju. Nah, jadi ada fintech, financial technology. Yang ke-10 fatwa tentang restrukturisasi pembiayaan. Jadi kalau ada bank-bank konvensional, kita mau alihkan ke bank syariah, itu bisa kita lakukan. Istilahnya dihijrahkan dari bank konvensional ke bank syariah. Itu ada fatwanya. Ini istilah contoh ada 10, banyak lagi. Kalau kita bahas sekarang nggak cukup. Nah, sekarang kita sudah malah menggunakan sebuah pelatihan namanya DSN Institute, ya, yaitu sebuah pelatihan yang melahirkan tenaga terapit untuk melakukan pengawasan di sejumlah perbankan. Ya, misalnya Jawa Timur ada Bank Jatim, ya, Syariah misalnya. Itu pengawasnya dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Sukaryono. Beliau waktu mau ikut tes hubungi saya, minta rekomendasi, kita ikut. Beliau seorang dokter, ya. Beliau seorang dokter. Bayangkan mau jadi pengawas perbankan, ya tentu ilmunya beda. Tapi dengan kita berikan semacam bimbingan khusus, dasar-dasar perbankannya beliau bisa, kemudian lulus, kemudian sekarang menjadi pengawas di perbankan. Dan itu digaji secara profesional. Jadi orang Islam itu memang betul kata PDM tadi. Orang Islam itu harus kaya, harus profesional. Supaya apa? Supaya zakat, infak, sedekahnya banyak. Untuk apa? Untuk menghidupkan amal usaha Muhammadiyah. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Jadi orang Muhammad itu jangan miskin-miskin. Ya kan? Kalau ditanya ada uang nggak? Ada. Kalau dibilang nggak ada uang, ya malah nanti selamanya nggak ada uang. Jadi saya setuju kita harus punya cita-cita. Cita-cita apa? Cita-cita ingin mendirikan perbankan. Tadi saya tanya Mas Fit, ada perbankan apa namanya Mas Fit tadi? Ada Bank Madinah. Sayangnya Bank Madinahnya belum milik Perserikatan Muhammadiyah, betul ya? Belum. Nah, coba kita ajak hijrah supaya milik Perserikatan Muhammadiyah. Gimana caranya? Caranya ya, tadi sampai 10 ya Mas. Tadi coba 10 tadi Mas. Bagaimana caranya? Caranya ya kita bentuk BUMN. Apa itu BUMN? Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Bagaimana cara membuat BUMN? Badan Usaha Milik Muhammadiyah? Mudah. Selama 7 hari badan hukumnya bisa selesai. PDM rapat, angkat komisaris utama, angkat dirut, angkat komisaris 3 orang atau 5 orang cukup untuk membentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang juga digaji secara profesional. Kalau dia banknya sehat, punya omset triliunan, kemudian gaji dirutnya 50 juta sebulan, gaji komisarisnya misalnya 30 juta sebulan, mengapa tidak? Supaya apa? Infak sedekahnya bisa ngalir kepada Muhammadiyah. Jadi pindah dari kantong kanan ke kantong kiri, ya kan? Supaya amal usaha Muhammadiyah oleh warga Perserikatan Muhammadiyah itu bisa tumbuh dari, oleh, dan untuk Muhammadiyah. Dari, oleh, dan untuk Muhammadiyah. Jadi kita nggak perlu ngemis-ngemis sana kemari. Termasuk nanti soal tambang.
Kata Pak Safik Mukni, orang Paciran langsung Lamongan, ketua PP Muhammadiyah. Muhammadiyah boleh tantang. Jangankan urus nama, urus negara yang sanggup. Ya kan? Betul nggak? Betul. Yang penting dikelola secara profesional. Jadi Pak Amir, kenapa orang masih banyak yang nolak? Karena nggak ngerti gimana cara mengelola sampah. Bahkan ada tulisan, saya tadi baru update status, dikira tambak yang ada ular. Ada kan? Ada nggak? Betul kan? Gimana? Kok bisa tulisan sepicik itu gitu? Kenapa bisa tulisan sepicik itu? Wal ini saya kenal baik tokoh kita di Jawa Barat. Ya memang kalau namanya di rimba belantara ya ada ular. Tapi apa betul? Apa betul? Gak ada tambang yang baik. Hanya ular semua kan nggak mungkin. Gak masuk akal gitu. Jadi kita itu seringkali buat tulisan yang emosional, gitu. Ya, emosional, tanpa memikirkan terlebih dahulu. Hanya sifatnya provokatif, kemudian viral, lalu kemudian dia senang sebagai seorang penulis. Nah ini nggak boleh Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah itu orang-orang yang berpikir jernih, orang yang berpikir berkemajuan. Ya, istilah pengajian kita itu pengajian yang menggembirakan, menyenangkan, apalagi tadi, menggerakkan, ya kan, apalagi tadi, nah, mencerahkan. Ini bukan buat orang terprovokasi hal-hal yang negatif. Enggak cerdas orang Muhammadiyah kayak gitu. Kooperatif gitu. Ya kan? Proses nama nggak enak. Nah, kembali kalau kita bicara soal barang sekalian, paling bawah. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu sudah memfatwakan bunga bank itu haram. Katanya ya. Soalnya tanah dikasih gede aja kita mau. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah Ya, dompetnya kalau diperiksa satu-satu, masih ada nggak ATM konvensional? Pasti masih ada. Tapi nggak apa-apa, hanya numpang lewat, ya kan? Setelah itu pindahin ke bank syariah. Bank syariah yang mana? Banyak. Bank syariah itu udah banyak sekarang di Indonesia itu. Ada Bank Muamalat yang pertama kali, ya dulu ada unit syariah, BRI, BNI, apa dulu lagi itu, dan lain. Nah sekarang terus syariah. Nah, setelah BSI menjadi bank yang dianggap besar, kemudian yang monopoli, dianggap monopoli, yang kemudian tidak menyehatkan. Ya, kenapa tidak menyehatkan? Karena tidak, apa istilahnya itu ya, bukan tidak ya, belum sepenuhnya peduli kepada UMKM. Itu masalah pokok. Tapi dia lebih banyak melakukan pembiayaan terhadap korporat yang gede-gede. UMKM kita misalnya tidak kurang dari 65 juta. Pertanyaannya, berapa pembiayaan yang dilakukan oleh BSI? Nah, nanti silakan dibuka datanya. Saya kira tidak sampai 30-40%. Juga begitu dulu Bank Muamalat. Bank Muamalat itu lahir sesungguhnya adalah untuk pembiayaan UMKM. Tapi kemudian dia cepat merambah ke korporat yang gede-gede. Akhirnya apa? Akhirnya Bank Muamalat kita tegur. Saya sering bertemu dengan orang-orang Bank Muamalat, jangan sampai Bank Muamalat ini lupa diri. Jangan Muamalat ini lupa sejarah. Yang mau cepat nanti untung ke korporat, akhirnya nyangkut pembiayaannya, akhirnya mengalami masalah. Saya tegur, saya nggak segan-segan nggak bisa berkembang nggak itu. Kenapa? Karena sekali lagi Bank Muamalat kita sponsori diri ketika itu supaya lebih peduli kepada usaha-usaha menengah ke bawah.
usaha menengah ke bawah, modal 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu udah gede itu bagi mereka itu. Bahkan kalau pedagang-pedagang sayur, anggota-anggota kita yang butuh ya 5 juta, 10 juta, itu mereka sudah sangat bersyukur. Kenapa? Karena jangan sampai anggota kita, simpatisan kita yang ngaji tiap saat sama kita, tapi pembiayaannya adalah secara rentenir. Nauzubillah min dzalik. Pembiayaan secara rentenir itu apa? Itu yang nyekat leher itu. Saya pernah itu ngaji ke Bandung itu, ngajinya sederhana itu. Setiap ini ngaji, habis ngaji sekitar 5-10 orang satu kelompok ngaji. Setelah itu dia bicara bang, gimana caranya pembiayaan kami bisa pedagang sayur dan pedagang kecil ini yang modal 5-10 juta ini bisa bergulir. Nah, kita keluarin fatwanya namanya Qard Hasan. MUI mengeluarkan fatwa Qard Hasan. Apa itu fatwa Qard Hasan? Yaitu fatwa yang meminjamkan uang kepada pedagang-pedagang kecil tanpa ada imbal hasil, hanya dikembalikan pokoknya. Supaya apa? Supaya pokoknya bisa bergilir kepada anggota kita yang 10 orang. Supaya lancar yang 10 orang itu ikut menjamin. Jadi ada 10 satu kelompok, 9 ikut jamin, yang satu lagi dana dia gunakan dalam tempo 2 tahun, itu dananya dia kembalikan supaya yang lain bisa menikmati. Itu namanya fatwa kita Qard Hasan. Apakah itu bisa berjalan baik? Sangat tergantung kepada syarat dan rukun yang dimiliki oleh di antara 10 satu kelompok. Dan alhamdulillah ternyata ini bisa berjalan dengan baik. Di Bandung itu sampai ada satu peserta yang nangis. Dia terharu nangis karena dia bisa dilepaskan dari rentenir. Bayangkan. Jadi selain dia mendapat keuntungan, infak sedekah yang juga digunakan untuk menjadi bahan penyangga yang kalau nanti satu saat ada kemacetan, dari infak sedekah itu bisa nutup pembiayaan. Ini tadi sampai di mana ini? Tadi sampai fatwa yang 10 ya. Bisa dilihat tadi fatwa yang 10. Ya. Bakar ya, dulu ya betul ya. Tadi terakhir sampai fatwa yang menyangkut tentang pembiayaan ya. Nah, sekarang ya pembiayaan syariah sampai kepada soal asuransi ya tadi ya. Nah, sekarang apa tugasnya DSN MUI? Ada 12 tugas. Ya, fotonya Mas. Ini kita baru lakukan kerjasama dengan Bank Indonesia. Saya baru saja kembali dari Labuan Bajo. Itu saya menandatangani PKS perjanjian kerjasama tanggal 29 Juli yang lalu, perkuat kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi di situ kita gariskan ada 12 setidaknya tugas dari DSN MUI bersama dengan perbankan. 12 tugas itu coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini menetapkan fatwa dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah, perbankan syariah, bisnis syariah sejalan dengan tuntutan masyarakat. Itu poin pertama. Ya. Yang kedua, melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan fatwa. Ya, harus kita awasi. Jadi nanti kalau berdiri di sini Bang Sinar Surya Muhammadiyah, sini nanya. Tadi kita punya ketua PDN, nanti harus ada dewan pengawasnya. Minimal 3 ketentuan OJK. Dan dewan pengawasnya
gajinya hampir setara dengan komisaris dan dirut. Harus digaji secara profesional karena dia harus mengawasi day to day, mengawasi transaksinya, mengawasi cash flow-nya, mengawasi operasionalnya. Apa beda pengawasannya dengan komisaris? Kalau komisaris, dirut itu pengawasannya melekat tiap hari. Kalau dewan syariahnya pengawasannya hanya dalam konteks memastikan fatwanya bisa berjalan dengan baik, tidak melenceng dari fatwa. Seperti tadi ada akadnya misalnya mudorobah, murabahah, ijarah, ada IMBT, ijarah muntahiyah tamlik, ada MMQ. MMQ itu kepanjangan dari MMQ, Musyarakah Mutanaqisah, gitu. Jadi saya lagi bangun satu kantor di Cideng, tanah wakaf, ya. Kita coba buat fatwa MMQ, Musyarakah Mutanaqisah. Jadi dia agak mirip, kurang lebih seperti BOT. Tahu BOT ya? BOT itu kan ada pemodal, 9 bulan. kemudian pemodal ngasih dana 30 miliar selama 20 tahun Sebelum reformasi. dikuasai oleh pemodal. Nanti setelah 20 tahun bangunan ini baru kembali ke Muhammadiyah. Selama 20 tahun dikuasai oleh pemilik modal. Kira-kira begitu kurang lebih MMQ. Kalau bahasa syariahnya MMQ, Musyarakah Mutanaqisah, yaitu dua pihak yang secara bertahap mengurangi haknya, yang berpindah dari pemilik modal kepada pemilik lahan, yaitu tanah wakaf yang dikelola oleh Perserikatan Muhammadiyah. Ada satu lagi namanya IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Itu sewa beli. Saya pernah praktekkan. Saya seorang dosen, gajinya sebulan cuma 5 juta ketika itu, tahun 2018. Saya bikin kontrak dengan Bank Muamalah selama 13 tahun. Per bulan saya cicil, bayar 5 juta. Selama cicilan itu masih milik Bank Muamalah. Tapi selama 13 tahun kemudian kepemilikan pindah ke saya pribadi karena sudah lunas pembayaran. Namanya Ijarah Muntahiyah Bitamlik, sewa beli. Nah sekarang rumah yang saya tempati sepenuhnya sudah milik saya pribadi karena 13 tahun berkontrak dengan Bank Muamalah. Jadi 15 tahun berarti berapa itu? Per tahun, per bulan 5 juta, 5 kali 12. Bisa lebih murah ya. Berapa? 5 kali 12. Hah? Kayak sewa beli tadi. Juta. Lebih murah ada Juta kali nasional seperti KPRBTN misalnya seperti 13 tahun. Berapa itu? Itu matematika cepat. itu. Siapa yang bisa hitung matematika cepat? Kira-kira berapa? Waduh, Kan kalau ada yang lebih murah 60 juta kali 13 kali 10 aja, kali 10. minggu biasanya kan gitu. Berapa? Hah? Ya. 780 juta. Nah, sekarang harga pokoknya itu hanya 450 juta. Hampir 2 kali lipat ya, betul ya? Nah, tapi sekarang saya mau jual, saya bilang sama istri saya, kita jual ini rumah ini, kita ganti rumah ini gede. Kata istri saya, boleh jual aja. Kira-kira ada yang nawar 2,5 miliar. Nah, betul kan? Namanya aset itu naik terus, jadi nggak ada ruginya. Jadi bapak ibu punya uang, beli rumah dengan sistem perjanjian sesuai prinsip syariat. Mas Fit kalau ada uang beli rumah, tapi rumahnya beli tangganya jangan nambah. Ada yang terlambat ketawa berarti belum nyambung. Boleh rumah nambah, tapi tangganya jangan nambah. Ini bukan karena istri saya ada di Pak. Saya kalau pulang ke Sumatera Barat, saya punya rumah di sana, dibangun sama istri saya, tapi tangganya cuma 1 tahun. Paham maksudnya ya? Paham ya? Pak, kalau nambah boleh Pak? Boleh, kalau bisa
bisa berbuat berani. Kira-kira dia berani tidak? Kayaknya nggak berani. Oke, tadi sampai di mana tadi? Nah, pengawasan ya. Yang ketiga, membuat pedoman implementasi fatwa agar tidak ada multitafsir dalam pengembangan LKS, Lembaga Keuangan Syariah, singkatannya, ya, LPS, Lembaga Pembiayaan Syariah, LPS, ketiga LBS, Lembaga Bisnis Syariah. Jadi ada 3 tadi, ya. Oke, yang ketiga, yang keempat sekarang, membuat pemberitahuan atau taklimat kepada LKS, LPS, dan LBS. Yang kelima, memberikan rekomendasi, ya, anggota dan atau mencabut rekomendasi. Jadi ada orang yang menjadi pengawas di perbankan, kita kasih rekomendasi. Kalau dia melanggar aturan, kita cabut rekomendasi. Misalnya dia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya terjadi dispute, misalnya terjadi transaksi yang rusak karena DPS dia tidak melakukan pengawasan, kita cabut dia sebagai anggota DPS. Yang kelima, memberikan rekomendasi sudah. Yang keenam, memberikan rekomendasi calon ASPM. ASPM itu adalah analisis syariah pasar modal. Jadi kita juga sudah melakukan memberikan rekomendasi pada ASPM, ya. Untuk apa? Memberikan opini atas produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketujuh, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah bagi produk-produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Yang kedelapan, menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah dengan atas sistem kegiatan produk dan jasa. Jadi kalau tadi itu memberikan opini, nah sekarang atau pernyataan, sekarang terhadap sistem. Yang kesembilan, menerbitkan sertifikasi. Jadi semua perbankan itu kita terbitkan sertifikasi kesesuaian syariah. Misalnya nanti di sini akan dibentuk Bank Surya Citra Muhammadiyah Lamongan sesuai prinsip syariah. Kita akan terbitkan sertifikat bahwa Bank Surya Citra Muhammadiyah Lamongan sesuai prinsip syariah. Tentu harus ada proses pengajuan dan harus ada kelengkapan dokumen dan lain-lain. Nah, kemudian menyelenggarakan program sertifikasi keahlian. Ini tadi ada pelatihan-pelatihan yang untuk menjadi DPS harus dia mengikuti 3 pelatihan, paling tidak 2. Satu prinsip maliyah, yang kedua adalah pelatihan untuk menjadi dewan pengawas. Tanpa mengikuti pelatihan itu, maka dia tidak bisa menjadi DPS. Yang ke-11, melakukan literasi, edukasi, sosialisasi yang disingkat dengan LES, ya. Yang ke-12, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini termasuk bagian dari penguatan literasi kita. Agar apa? Agar pemahaman tentang perbankan ini bisa kita pahami secara utuh. Dengan memahami perbankan secara utuh, maka kebersamaan kita untuk mendirikan bank di Lamongan itu akan semakin kuat. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PDM itu bukan sesuatu yang baru di Muhammadiyah. Gagasan pendidikan bank itu saya mengikuti dari tanwir ke tanwir, dari muktamar ke muktamar, nyaring kebenaran. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada bank yang setingkat nasional berdiri. Sama halnya mendirikan TV MUI, dari muktamar tanwir nyaring kebenaran. Alhamdulillah di masa Anda Profesor Din Samsudin baru berdiri TV MUI, Muhammadiyah. Termasuk TV MUI juga di masa Pak Din sebagai Ketua Umum MUI.
Jadi artinya apa itu Bapak? Artinya wacana itu sesuatu yang bagus disampaikan. Soal kemudian belum terwujud, ya itu butuh proses. Saya ingat sekali kata Ketua PWM yang sebelum sekarang, Pak Saad Ibrahim. Saya ketemu beliau di diskusi seperti menjelang muktamar di PWM Bali. Sampai sekarang saya terngiang-ngiang kata Pak Saad. Begini dia bilang, kita punya sesuatu, punya cita-cita, ya kan? Penting untuk disampaikan kepada banyak orang. Yang namanya cita-cita yang baik, ya kan? Perlu disampaikan, perlu diungkapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat sesuatu. Allah sendiri berfirman. Apa kata Allah dalam Quran? Kun fayakun. Jadi dan maka jadilah. Jadi maksudnya apa? Allah aja ingin membuat sesuatu, Allah mau menyampaikan, memperkatakan. Kok kita ini nggak ada bandingnya dengan Allah, nggak seberapa kita dengan Allah. Kok kita nyampaikan aja susah, kira-kira gitu. Paham maksudnya apa itu? Paham ya? Ya, sampaikan aja ide gagasan yang baik, sampaikan. Bali walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Dengan kita sampaikan, kita kemudian jadi paham, kita hayati, kita amalkan dengan baik. Untuk apa? Untuk kebersamaan. Karena kebersamaan termasuk tadi literasi adalah merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk memperkuat, ya. Nah, sekarang coba kita lihat pengembangan ekonomi dan keuangan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kita sudah kita singgung sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mulai tahun 90-an dengan berdirinya bank syariah. Ya kan? Nanti saya sudah jelaskan yaitu Bank Muamalat tahun 1991. Regulasi pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk OJK, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2008 tentang surat berharga syariah adalah beberapa regulasi, ya, sebagai regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Pertumbuhan terhadap banyak bank-bank di Indonesia termasuk bank seperti BSI yang merupakan hasil penggabungan dari bank-bank lain, ya, ini menawarkan berbagai produk-produk seperti bagi hasil, mudharabah, jual beli dan ijarah sewa. Tantangan beberapa tantangan yang dihadapi termasuk kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur, regulasi dan konsistensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Adapun peluangnya di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah lebih lanjut, terutama dengan dukungan regulasi yang kuat, potensi pasar yang besar, dan minat meningkatkan di kalangan investor. Bapak-Ibu sekalian, teman saya ada seorang pendeta namanya Winata Saini. Saya bilang, Pak Pendeta, kalau di Vatikan dia pakai sistem bunga atau bagi hasil? Ternyata di kalangan Kristen juga tumbuh tradisi bagi hasil, bukan dengan bunga. Itu seorang pendeta namanya Winata Saini, teman saya, sering WA-WA ya. Baru-baru ini saya berkunjung dengan istri sampai ke Hong Kong, Beijing, Shanghai. Sampai di Beijing ada seorang ATS pendidikan namanya Pak Zudil. Pak Zudil ini dulu ajudannya Pak Profesor Basri Jalal. Saya kenal baik. Dia bilang, Pak Mirsa, di Beijing ini sekarang tumbuh minat untuk mengembangkan sistem bagi hasil. Dalam bahasa Islam, sistem bagi hasil itu namanya lembaga keuangan syariah. Ada 3 lagi. LKS, lembaga keuangan syariah. Yang kedua, apa tadi?
LBS, lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, apa tadi? Coba LBS, lembaga pembiayaan syariah. Nah, tiga ini ternyata di Beijing sendiri diminati dengan sistem bagi hasil. Tapi kok kita di Indonesia masih dikuasai oleh sistem bunga? Pertanyaannya, ada berapa persen kontribusi keuangan syariah kita kalau dibandingkan dengan konvensional? Baru Kita gelek gampangnya 70%. nih. Pikiran kita gelek gampangnya nih. Artinya apa? 90% sistem pembiayaan itu masih sistem bunga. Riba. Masih sistem ribawi perekonomian. Istilahnya Kak, sama apa, Ingat dulu yang dari rata-rata dolar ya. 204 menjadi 1000 lebih. Bunga Ketika rata-rata ya. Soros memborong dolarnya. Itu yang beruntung siapa? George Soros yang punya dolar. Dengan kenaikan suku bunga ini tadi dengan apa? secara sistem Mal bunga itu konvensional jahat. dia meraup untung yang besar. Melindungi harta itu jahat. Ingat Bapak Ibu, Iya. bank lembaga keuangan Mungkin bukan syariah dia yang bikin ternyata ya termasuk BSI Bank Muamalah Indonesia itu dia dengan tegar menghadapi kenaikan suku bunga yang tinggi. Artinya apa? Artinya dia tahan diterpa oleh kenaikan suku bunga yang tinggi. Jadi nggak apa namanya nggak oleh kira-kira gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Indonesia ini yang 97%, Bapak Ibu, kok pertumbuhan ekonomi kita, keuangan saya masih 10%? Kemana umat Islam? Padahal tradisi bagi hasil apapun yang kita lakukan di Indonesia itu udah tumbuh dari nenek moyang kita dengan bahasa Lamongannya maro martu. Ini saya belajar bahasa bahasa Lamongan. Maro. Kaki. Maro Kaki. martu. Sawah ya. Maro sawah ya. Nah itu yang sering kita lakukan. Kalau berubah itu. Jadi saya punya sawah di kampung istri saya itu, tanah dikit disewa oleh orang sekampung. Silakan aja sewa. Kita bagi hasil. Maro mar. Apa artinya? Ada hasil. Pakai hasil Artinya apa? jual. Ini bapak ini yang lagi asik dengan HP ini. Maro martu apa dia? Dia bagi hasil berapa itu? Loro. Telu. Maro itu Kawan. Bagi dua. setengah. Martulu 2/3. Kira-kira 2/3/1/3, betul? Saya yang punya modal, saya punya tanah, saya dapat 2/3. Yang ngerjakan 1/3, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Mau orang ini. Boleh. Paling aneh. Saya punya tanah, Mau yang buka mau. yang kerjakan punya modal, yang kerjakan punya tenaga, dia dapat 2/3, boleh nggak? Boleh. Surah. Tapi kadang mau orang Kira-kira ini. ini sudah menjadi tradisi nenek moyang. Separuh ya kagel. Nah sekarang bang kita Gantikan bagi yang sepertiga, yang di sepertiga, saya ngarap 2/3. Ya, kenapa? Ada yang keliru ya? 40-60 lah. Ada yang keliru, 40%, 60%. ya kan? Ini ada yang keliru. Berat ya, sepertiga, 2/3 itu yang Sekali lagi tingkat inklusi kalau dulu literasi separuh, keuangan syariah kita Iya, masih berat ya. Biaya, sangat iya, jauh biaya. dari yang diharapkan. Coba lihat perguruan tinggi kita. Saya nggak tahu kalau di Muhammadiyah Lamongan ada nggak prodi perbankan syariah. Ekonomi syariah ada. Alhamdulillah sudah ada. Jadi artinya apa? Artinya kita punya ahli-ahli nanti. Idza usidal amru ila awliya fantajisa. Kalau kita beli sesuatu yang ahlinya, itu kehancuran. Nah, sekarang kita punya ahli. Kita punya ahli perbankan. Saya tanya,
Muhammadiyah ada berapa prodi pertambangan? Ternyata di Indonesia ada 5 atau 4 prodi pertambangan. Artinya apa? Artinya kita punya ahli-ahli. Tapi kok orang nuduh Muhammadiyah nggak bisa ngelola tambang, nggak ada ahlinya. Belum dicoba kok Pak dibilang nggak bisa, gimana kita? Kasih kesempatan dulu, ya kan? Karena apa? Karena kalau kita ada punya ahli, kita punya modal, kita punya izin kondisi tambang, insya Allah kita bisa. Sebenarnya nggak bisa. Coba kasih kesempatan kepada Muhammad. Insya Allah kita akan bisa. Nah, oleh karena itu saya sambung sedikit lagi. Ini waktu saya sampai jam berapa ya? Dan Sampai selesai. Selesainya sampai jam berapa ya? 15. Ya, itu cukupnya. Oke, kalau gitu sebelum tanya jawab, ya, saya ingin sedikit lagi sesuai slide itu. Dari perkembangan sudah. Nah, saya langsung masuk ke rekomendasi. Ya, pertama mendorong meningkatkan program edukasi untuk masyarakat mengenai keuangan syariah. Ini sekarang sedang kita lakukan edukasi semacam ini Bapak Ibu. Sampai ketika ranting harus kita lakukan. Supaya manusia kita betul-betul terbuka melihat ini ajaran Islam, tapi yang dipakai oleh non-Muslim. Pusat ekonomi keuangan syariah itu di mana sekarang? Di Inggris. Yang menggunakan Inggris toh. Jadi kita ini punya ajaran Islam, tapi nggak kita gunakan. Umat Islam itu mundur karena meninggalkan ajaran Islam. Barat itu maju karena dia mengamalkan ajaran Islamnya. Soal imannya dia nggak punya. Betapa banyak orang-orang Yahudi ahli-ahli Al-Quran karena dia belajar Al-Quran. Tapi orang Islam malas belajar Quran. Jadi kita nggak usah salahin orang. Kita sendiri yang nggak mau belajar. Ini normal. Saya dengan lugas mengatakan, maka itu orang Islam kalau mau maju, kita harus memperkuat pemahaman kita terhadap Islam. Pemahaman, ya, pengamalan kita terhadap Islam. Supaya apa? Kita tidak termasuk ungkapan ulama al-muslimuna mahjubun bil. Kata siapa itu? Coba siapa ulama yang bilang? Hah? Siapa ya? Abdul. Ini kita harus menjadi cemeti bagi kita. Yang kedua, baik sekalian, di dalam rekomendasi juga saya cantumkan menyarankan agar sektor perbankan syariah lebih aktif dalam mengadopsi teknologi dan fintech, financial teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akseptabilitas layanan. Yang ketiga, mendorong agar bank-bank syariah memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang kurang terlayani. Yang keempat, mendorong agar bank-bank syariah mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang efektif